Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Melatin Arafah. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam menentukan persamaan model regresi linier sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai penentuan persamaan regresi linier sederhana dengan secara manual. Untuk video kali ini, kita akan menggunakan aplikasi SPSS yang sering dipakai dalam penggunaan statistik. Di sini kita menggunakan 10 data dari total prospek dan 10 data dari hasil. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan mana peubah X dan mana yang peubah Y. Di sini, total prospek yang dapat mempengaruhi pada hasil. Jadi, total prospeklah yang merupakan peubah X-nya dan hasil merupakan peubah Y-nya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sebelumnya kita sudah belajar tentang dengan cara manual. Namun untuk kali ini kita akan menggunakan dengan perhitungan SPSS. Yang pertama adalah kita membuat diagram pencar antara dua peubah tersebut. Pertama, di sini saya sudah menginput datanya ke dalam aplikasi SPSS di data view. Yang mana di sini ada data X dan data Y. Terus di variabel view, di name, di kolom name ada X dan Y, dan di label ada total prospek dan hasil dari total prospek. Selanjutnya, untuk membuat diagram pencaran, kita ke Graphs. Di sini, nah kita pilih yang simple scatter. Define. Kita masukkan yang total prospek sebagai X dan hasil sebagai Y. Klik OK. Nah, di sini sudah ada, datanya sudah keluar dan bisa kelihatan bahwa di sini lurus ya, artinya positif. Kita bisa masukkan ke fotokopi ke sini. Nah, dimana di sini bernilai positif. Selanjutnya, kita menentukan model regresi dan apa maknanya. Jadi, untuk menentukan persamaan model regresi, karena kita sudah memasukkan atau menginput datanya ke dalam aplikasi SPSS, yang mana di sini ada data X dan data Y. Yang kita letakkan di data view dan juga ada di data di variabel view. Yang mana di sini ada name, ada X dan Y, terus ada di labelnya ada total prospek dan hasil prospek di data Y. Kemudian
Untuk menentukan, kita balik ke data view. Untuk menentukan persamaan regresi linear sederhana, kita tinggal klik di Analyze, kemudian di Regression, kemudian Linear, di mana pada peubah total postpaid kita taruh di independent dan hasil pada dependent. Kita klik statistik. Di sini ada model fit, yaitu mengeluarkan persamaan model regresi linear sederhana. Kemudian kita tampilkan juga R-square dan continue, lalu OK. Nah, inilah hasil dari perhitungan SPSS di mana letak persamaan regresi linear sederhana itu ada pada tabel terakhir di koefisien. Jadi ini adalah hasil dari persamaan regresi linear sederhana. Bagaimana menginterpretasikan? Jadi kita copy hasilnya untuk memudahkan ke dalam pada PPT. Jadi untuk menentukan persamaan regresi linear sederhana, kita bisa lihat nilai koefisien. Jadi ada nilai konstan. Ada nilai konstan di sini. Nah, ada nilai konstan dan nilai total postpaid B1 dan B0. Nah, di sini kita sudah memasukkannya ke dalam sini. Bahwasanya persamaan linear sederhana Y sama dengan 250,101. Ini B0 ditambah B1. B1-nya 71,191. Ini dibuatkan menjadi 71,19 XI di sini dibuatkan. Ini adalah persamaan model regresi linear sederhana. Apa maknanya? Jadi, pada saat total postpaid, maka hasil yang diperoleh adalah 250,10. Bila total bertambah 1, maka hasil akan bertambah 71,19. Sebaliknya, bila total postpaid berkurang 1, maka hasil akan berkurang sebesar 71,19. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai B1-nya adalah positif. Ini kemungkinan berhubungan, hubungannya linear positif karena di sini positif. Untuk selanjutnya yaitu melakukan uji parsial untuk melihat adanya X berpengaruh terhadap Y, yang mana uji hipotesis pada taraf nyata A sama dengan 0,25. Kita bisa lihat dengan menggunakan tabel yang ini, yang sama juga, yaitu kita lihat bisa melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama kita bisa lihat dari nilai T hitung, dan sisi yang kedua
dari nilai signifikan. Inilah yang memudahkan kita untuk menggunakan SPSS, karena di SPSS kita menghasilkan nilai signifikan. Sedangkan pada perhitungan manual, kita hanya bisa menghitung sampai di T hitung, di mana jika kita melihat dari nilai T hitung, kita pastinya hanya membandingkan dengan nilai T table. Jadi, T table kita cari dulu di sini. Baru bisa mengambil suatu kesimpulan, di mana T hitungnya lebih besar dari T table. Maka tolak H0, yang artinya total berpengaruh pada hasil. Karena kita menggunakan SPSS, di mana SPSS itu mengeluarkan nilai signifikan, jadi kita tidak perlu lagi melihat nilai T hitung untuk mengambil suatu kesimpulan. Namun, kita tinggal melihat saja nilai signifikannya di mana. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Karena di sini dilihat bahwa nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tolak H0. Yang artinya total fosfat berpengaruh pada hasil. Cukup mudah ya jika kita menggunakan SPSS, karena kita bisa langsung melihat dari nilai signifikannya tanpa harus memperhatikan lagi nilai T hitung. Untuk selanjutnya yaitu berapa besar model tersebut dapat dipercaya. Jadi ada dua sisi juga. Yang pertama, kita bisa lihat dari nilai T hitung dan nilai signifikan, di mana T hitungnya jadi bandingan dari nilai T table. T table-nya kita tentukan terlebih dahulu. Ini berdasarkan distribusi T, bahwa nilai T table-nya adalah 1,860. Kita bandingkan dengan T hitung. Karena nilai T hitung lebih besar dari nilai T table, maka tolak H0, yang artinya semakin besar total fosfat yang dikeluarkan, maka semakin besar pula hasil yang akan diperoleh. Jika dilihat dari nilai T hitung, bagaimana jika dilihat dari nilai signifikan? Signifikannya di sini hipotesisnya seperti ini. Untuk B1 lebih besar 0, karena di sini kita melihat apakah pengaruhnya positif atau positif linier atau tidak. Nah, di mana tolak H0 jika signifikannya lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil pernyataan bahwa nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0, yang artinya total berpengaruh positif pada hasil, yaitu semakin besar total fosfat yang muncul, maka semakin besar pula hasil yang diperoleh. Untuk yang terakhir yaitu tentang koefisien determinasi. Jadi, nilai koefisien determinasi bisa kita lihat dari hasil model summary yang sudah saya copy di sini. Jadi kita tinggal melihat saja nilai R square-nya, di mana nilai R square-nya adalah
0,875. Di sini R-square-nya 0,875, yang mana artinya, jadi nilai ini artinya adalah sebesar 87,5%. Jadi nilai 0,875 ini dikalikan dengan 100% untuk menjadikan sebagai persentase. Jadi sebesar 87,5% hasil dipengaruhi oleh total fosfat. Tersebut berpengaruh atau mempengaruhi pada hasil sebesar 87,5 dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti. Mungkin itu saja untuk penjelasan pada video kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.